Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, mari kajian kita pada pagi hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka Ustaz Ghazali, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ada pertanyaan yang terkait dengan brosur kemarin dengan tema zakat. Yang pertama, tentang zakat dari brosur tanggal 31 Oktober 2021 halaman 6 bagian bawah disebutkan apabila mempunyai unta 46 ekor sampai dengan 60 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina hikoh, yaitu 1 ekor unta betina umurnya masuk tahun keempat yang bisa dinaiki oleh unta jantan. Ini maksudnya bagaimana, Ustaz? Sudah cukup jelas itu dari arti yang dibaca tadi, sudah cukup jelas. Lah panjenengan ternak unta atau ini? Ya, dalam hadis itu disebutkan terkait zakat ternak unta. Kalau panjenengan punya unta 46 ke atas sampai 60, maka ketentuan zakatnya, kewajiban zakatnya adalah 1 ekor unta betina hikoh. Apa itu hikoh? Yaitu unta betina yang sudah berumur 3 tahun masuk 4 tahun. Jadi sudah berumur 3 tahun masuk umur 4 tahun. Nah, itu yang wajib dikeluarkan, unta betina hikoh. Tidak asal unta, namun ada ketentuannya. 46 sampai 60 itu 1 ekor unta betina hikoh, yaitu unta sudah berumur 3 tahun masuk tahun keempat. Adapun yang siap dinaiki pejantan, maksudnya ya, unta hikoh umur 3 tahun masuk umur 4 tahun itu sudah masa kawin. Ya, sudah siap kalau nanti dinaiki unta pejantan, ya, udah masa kawin itu. Ya, itu mudah dipahami. Ada lagi? Untuk zakat itu jumlahnya ada yang 2,5%. Kalau untuk infak berapa persen? Untuk sedekah berapa persen? Dan mohon penjelasan Surat Al-Anfal ayat 41. Memang zakat mal itu ketentuannya 2,5%. Beda lagi kalau pertanian itu diairi oleh air hujan, mata air, sungai, itu zakatnya 10%. Kalau diairi dengan tenaga manusia itu 5%. Beda lagi ketentuan zakat rikas, yaitu 20%. Maka kalau yang panjenengan maksud ini zakat mal, memang ketentuannya 2,5%. Adapun infak sedekah tidak ada ketentuannya. Tidak ada ketentuannya. Namun demikian jangan bakhil. Meski tidak ada ketentuan dalam infak dan sedekah, hendaknya jangan bakhil. Istaftu qulubakum. Tanyakan nuranimu masing-masing. Kira-kira kalau Allah titipkan harta pada panjenengan, misalkan dalam jumlah banyak, taruhlah 100 juta, ya, sedekah panjenengan apa ya mentolo kalau hanya bersedekah 50.000, 20.000, ya, maka terkait sedekah infak meski tidak ada ketentuannya, namun tanyakan nurani panjenengan masing-masing. Nah, untuk segala sesuatu, membeli segala sesuatu yang terkadang di luar kebutuhan pokoknya saja, banyak di antara kita yang berani jor-joran. Masa untuk infak sedekah kita cari yang fakah, cari yang receh, maka istaftu qulubakum. Itu yang pertama. Kemudian
Apa tadi Quran surah Al-Anfal ayat 41 ya, dibaca saja. Maka. Surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami yakni Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam hal ini ya, yang namanya ghanimah, harta yang didapat dari peperangan. Jadi kalau ada orang di luar Islam tidak beriman kepada Allah, itu memerangi Islam kita, sehingga pada waktu itu kemudian terjadilah perang ya, maka ghanimah, harta rampasan perang itu yang berhak mengatur itu Allah. Dalam ayat ini Allah memberikan ketentuannya, wa'lamu annama ghanimtum min syai', ketahuilah bahwa apa yang kamu dapatkan dari harta rampasan perang yaitu ghanimah, ini Allah punya aturan yang 1/5 itu untuk Allah dan Rasul. Maksudnya bagaimana untuk Allah dan Rasul? Yang 1/5 itu yang diperuntukkan untuk Allah dan Rasul itu untuk kepentingan dinul Islam dan umat Islam, untuk kepentingan agama Islam dan juga untuk kepentingan umat Islam. Maksudnya begitu. Bukan berarti yang 1/5 untuk Allah terus kita beri pada Allah terus Allah dapat makan dari itu, bukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Ya, Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya hanya untuk beribadah. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia itu bukan agar Allah mendapatkan rizki atau mendapatkan makan dari manusia itu, bukan itu tujuannya. Allah itu maha kaya, Allah itu maha pemberi rezeki. Nah, dalam ayat ini pengaturan ghanimah 1/5 untuk Allah dan Rasul ya, kemudian untuk kerabat Rasul, juga untuk anak-anak yatim, juga untuk orang-orang miskin dan ibnu sabil. Itu jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Allah turunkan yaumal taqal jam'an, yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Jika kamu beriman pada Allah dan pada apa yang Allah turunkan di hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Dalam hal ini perang Badar, tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Apa yang Allah turunkan? Allah turunkan, ada yang memahami bahwa yang Allah turunkan adalah para malaikat pada waktu itu. Allah turunkan para malaikat untuk membantu pasukan mukmin karena jumlahnya sedikit. Secara hitung-hitungan dibanding pasukan kafir kalah. Namun Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ada yang memahami Allah menurunkan para malaikatnya untuk membantu pasukan mukmin.
Dan di hari itu tampak sangat jelas perbedaan antara yang hak, antara yang batil, antara yang mukmin, antara yang kafir pada hari itu. Yaumal Furqan, hari pemisah. Hari pemisah antara yang hak dan yang batil, sehingga tampak jelas pada waktu itu mana yang hak, mana yang batil. Allah turunkan para malaikatnya untuk membantu pasukan muslim yang jumlahnya sedikit. Secara hitung-hitungan kalah jumlah, kalah senjata. Namun pasukan mukmin punya Allah. Ini yang tidak dipunyai oleh pasukan kafir. Mereka hanya mengandalkan jumlah, hanya mengandalkan senjata. Sedangkan orang-orang yang beriman pada waktu itu, orang-orang beriman itu punya Allah. Maka Allah turunkan pertolongannya berupa para malaikatnya membantu pasukan mukmin, sehingga atas pertolongan Allah jumlah sedikit namun mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Ya, ini terkait pengaturan Allah terkait ghanimah, harta rampasan perang. Sehingga harta rampasan perang itu ada aturannya, tidak boleh digunakan seenaknya sendiri. Yang mengatur siapa? Yaitu Allah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Ustadz, misalnya kita memiliki rumah kecil pemberian orang tua, apakah harus dizakati? Kemudian cara menghitungnya bagaimana? Coba dibuka itu Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Ayas'alunaka madza yunfikun qulil 'af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Surat Al-Baqarah ayat 219. Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil 'af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan atau kebutuhan pokok. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Ya, yang dinafkahkan itu yang lebih dari kebutuhan pokok. Nah, ini kebutuhan pokok ini, hati-hati, kebutuhan pokok. Nah, ada manusia loh, saya kebutuhan pokok saya ini itu dan lain sebagainya. Yang namanya kebutuhan saya itu kebutuhan pokok harus rumah mewah, mobil mewah. Nah, berarti kalau itu tolok ukurnya nggak ada manusia yang zakat, nanti nggak ada orang Islam yang zakat. Yang maksud kebutuhan pokok itu ya cukup untuk makan, minum, ya, dirinya dan keluarganya. Lah adapun rumah tadi itu juga termasuk kebutuhan pokok. Karena kita hidup di dunia ini butuh sandang, papan, pangan. Cuma jangan berlebih-lebihan. Yang namanya kebutuhan pokok itu tidak berlebih-lebihan. Ingat ya, kebutuhan pokok bukan keinginan. Nah, kalau kita menuruti berdasarkan keinginan, sebanyak apapun yang Allah berikan ya kurang terus. Karena kita hidup mengikuti keinginan kita. Nah, kalau keinginan, maka anak Adam itu, ya, dalam sebuah hadis Nabi kita menjelaskan, kalau anak Adam itu hidup di dunia ini mengikuti keinginannya, bukan kebutuhannya. Kebutuhan itu dalam arti bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan kebutuhan itu. Sehingga berapapun yang Allah beri, yang Allah kasih, itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Namun kalau hidup di dunia ini yang dituruti adalah keinginannya, maka anak Adam yaitu manusia kalau diberi satu lembah penuh dengan emas,
ahabba ayyakuna sanian. Karena Adam yaitu manusia, dia menginginkan lembah emas yang kedua. Kalau diberi yang kedua, ahabba ayyakuna salisan, dia ingin lembah emas yang ketiga. Kalau itu hidup menurut keinginan, bukan menurut kebutuhan. Ya, berhentinya kapan? Ya nanti. Wala yasuddu jaufa bni Adam illat turab. Keinginan-keinginan terus yang selalu merasa kurang, sifat rakus dan tamaknya baru akan terhenti kalau mulutnya sudah tersumpal dengan tanah alias mati, baru terhenti. Ya, kita hamba Allah yang beriman, maka mari kita jalani kehidupan dunia ini bukan berdasarkan keinginan, namun berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan yang bisa membawa kita lebih dekat lagi, lebih takwa lagi kepada Allah, sehingga berapapun yang Allah berikan, ya, itu bisa kita syukuri dengan cara kita belanjakan apa yang Allah beri di jalan yang Allah ridhoi. Dengan demikian bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah. Ya, terkait rumah kecil tadi, kalau memang panjenengan mampu untuk keluarkan zakatnya itu lebih baik. Namun kalau memang tidak mampu, ya tidak mengapa, itu termasuk kebutuhan pokok, tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Nah, ini yang tahu panjenengan. Kalau panjenengan dimampukan oleh Allah, keluarkan, faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Kalau memang tidak ada kemampuan, nah itu termasuk al-afu, yaitu kebutuhan pokok. Sedang Allah tadi berfirman, wa yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka nafkahkan, mereka infakkan. Qulil afwa, katakan yang diinfakkan atau yang perlu dinafkahkan adalah yang lebih dari kebutuhan pokok. Ya, ada lagi. Berapakah zakat emas yang pencariannya menggunakan alat detektor atau pendeteksi? Kalau yang panjenengan maksud, ya, dengan alat detektor itu mencari emas, harta kuno yang dulu ikut dipendam, ikut terpendam, maka zakatnya itu termasuk rikas, yaitu 20%. Itu termasuk barang-barang rikas, harta benda kuno yang dulu ikut dipendam, harta terpendam itu rikas, maka zakatnya 20%. Kalau yang panjenengan maksud itu. Ya, ada lagi. Tentang zakat rumah, ibu punya rumah dari hasil mencicil, sudah 9 tahun rumah itu dicicil, belum lunas. Selama ini belum pernah dikeluarkan zakatnya, tetapi uang untuk mencicil dari gaji sudah ibu keluarkan zakatnya, dan uang kontrakan juga sudah dikeluarkan zakatnya. Bagaimana seharusnya yang ibu lakukan, Ustadz, agar ibu tidak rugi di akhirat nanti? Ya sudah, tadi sudah dikeluarkan zakatnya. Yang mau untuk beli rumah itu sudah dizakati. Kemudian untuk nyicil tadi juga sudah dizakati. Ya sudah, cukup. Ya, kalau nanti ada kelebihan mau keluarkan zakat sebagai tambahan kebaikan, itu ya lebih bagus. Kalau memang tidak ada, ya sudah cukup. Tadi sudah dizakati, setiap dari gaji sudah dizakati, maka itu sudah cukup. Ya, ada lagi. Berapa zakat seorang nelayan yang penghasilannya dari alam, 2,5% atau seperti zakat pertanian, Ustaz? Zakatnya 2,5% kalau hasil dari seorang nelayan, disamakan dengan zakat perdagangan atau zakat mal, maka 2,5%. Kalau pertanian memang beda, ada hadisnya, fima sakotis sama wal uyun au kana asarian al ushru. Pada tanaman yang
diairi atau mendapatkan pengairan dari langit, maksudnya hujan, dan mata air atau asari. Asari itu tanaman yang mengambil air dengan akarnya karena tempatnya dekat dengan sumber mata air, maka zakatnya 10%. Wa fima sukiya bin nadhohi nisful ushri. Tanaman yang diairi dengan tenaga manusia maka zakatnya separuhnya, yaitu 5%. Adapun nelayan itu sama dengan zakat perdagangan maupun zakat mal, yaitu 2,5%. Ya, ada lagi. Apakah sawah atau ladang setiap tahunnya dikeluarkan zakatnya ataukah hanya hasilnya saja? Hasilnya, jadi hasilnya berapa, nah itu yang dikeluarkan zakatnya dari hasilnya itu. Tadi sudah disebutkan, sudah dijelaskan kalau pengairannya dari manusia 5%. Kalau dari hujan, mata air dan lain sebagainya itu 10%. Jadi hasilnya saja yang dizakati. Ada lagi. Di brosur zakat disebutkan zakat piaraan seperti unta, sapi dan kambing. Bagaimana dengan yang usaha ayam potong yang bisa memelihara 10 sampai 18.000 ekor dan waktunya hanya maksimal 40 hari? Perhitungan zakatnya bagaimana? Mohon penjelasannya, Ustaz. 2,5%. Panjenengan punya usaha potong ayam, punya ratusan ribu, bukan hanya 1.000, 2.000. Nah, ini zakatnya bagaimana? Maka itu zakat perdagangan, zakat mal. Nah, nanti hasilnya, netonya dari hasil bersih, ambil 2,5%-nya untuk dikeluarkan zakatnya. Ada lagi. Apakah boleh zakat mal diserahkan ke kelompok kajian MTA yang ada rencana membuat gedung kajian tapi belum dimulai karena baru mengumpulkan dana? Atau bolehkah diserahkan ke pembangunan pondok pesantren MTA? Kalau boleh, apa itu termasuk fi sabilillah? Pokoknya zakat itu salurannya 8 asnaf yang Allah sebutkan itu dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Nah, kalau panjenengan menginginkan untuk menyalurkan zakatnya melalui MTA, maka bisa panjenengan serahkan kepada ketua cabang MTA terdekat dengan tempat tinggal panjenengan, atau bisa langsung panjenengan transfer ke rekening MTA, ya, ke rekening MTA atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, langsung bisa ditransfer ke situ. Ya, nanti kan sudah ada itu rekeningnya. Kalau memang mau menyalurkan zakat, infak, sedekah atau yang lain melalui MTA, itu sudah ada rekeningnya. Kalau mau transfer, kemana harus transfer? Nah, ada rekening zakatnya, ada rekening infak, ada rekening sedekah dan lain sebagainya. Kalau mau langsung, nah di situ di tempat tinggal panjenengan ada cabang atau perwakilan MTA terdekat, panjenengan bisa tindak ke sana kemudian serahkan pada ketua cabang atau ketua perwakilan. Pokoknya zakat itu salurannya adalah 8 asnaf, termasuk salah satunya adalah fi sabilillah. Ya, ada lagi. Jika ada pengamen yang hampir tiap hari datang, kemudian kita memberi, itu termasuk infak atau sedekah? Kalau panjenengan ikhlas, ya mudah-mudahan itu termasuk sedekah. Karena itu perbuatan ma'ruf, memberi itu perbuatan ma'ruf, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan ma'ruf itu adalah sedekah.
Beda ceritanya. Panjenengan ketoke memberi, tetapi dalam hati bergumam, si enom sehat, ngamen, lumuh, males dan lain sebagainya. Tata lahirnya jenengan memberi, namun tata batinnya jenengan bergumam batin. Batin menjelek-jelekan yang minta tadi, namun di batin, ya itu berarti tidak ikhlas. Maka ya sudah, kalau ada yang meminta, kalau memang panjenengan mau memberi, ikhlas, beri ikhlas karena Allah. Karena Allah. Kalau sudah karena Allah, tangan ngelungke, batinnya meski tidak akan batin apa-apa. Wong sudah ikhlas karena Allah. Kalau itu ikhlas karena Allah, nah, kebaikan yang didapat di sisi Allah. Satu kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah minimal 10. Wal hasanah bi asyri amsalihha. Nah, maka kalau memberi dengan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah, tidak usah batin sing neko-neko, yang mana nanti menyebabkan panjenengan tidak ikhlas. Wis kelong duwite tidak dapat pahalanya, rugi. Kalau kita memberi dengan ikhlas, berkah, ya, meski kelong namun berkahnya tambah, dilipat gandakan oleh Allah. Dicatat pahala kebaikan, satu kebaikan minimal lipat gandanya 10, menurut Nabi begitu. Ya, ada lagi. Saya seorang PNS, zakat penghasilan sudah dipotong dari Basnas, tapi saya belum mantap, jadi tetap menunaikan zakat di luar, yakni melalui cabang kajian. Bagaimana menurut Al-Ustadz, apakah sudah tepat? Sudah betul, boleh saja begitu. Sudah dipotong dari hasil gaji, potong langsung. Namun ibu ingin mendapatkan kebaikan tambahan, dikeluarkan lagi, ingin biar tidak atau biar terjauhkan dari sifat kikir, maka ibu keluarkan lagi, atau bapak yang tanya ini. Nah, itu apakah sudah betul? Boleh. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Kebaikannya itu kembali kepada panjenengan. Boleh saja, begitu boleh. Ya, ada lagi. Bagaimana tabungan haji di BSI? Apakah harus dikeluarkan zakatnya? Ini tabungan atau talangan? Tabungan haji itu yang bagaimana toh? Setahu saya yang namanya nabung, ya kita nabung berarti kita setor uang. Kita setor uang, itu namanya nabung. Lah nanti kalau sudah terkumpul, kemudian misalkan ada satu bank yang memang di situ ada bisa mengurus haji kita. Lah kalau uang kita sudah cukup dalam tabungan itu, kita daftar melalui bank itu. Itu setahu saya tabungan begitu. Nah, yang namanya tabungan haji ini sistemnya bagaimana dulu? Kalau misalkan sistemnya, misalkan untuk mendapatkan seat atau keberangkatan haji, taruhlah haji itu untuk mendapatkan seat taruhlah 20 juta. Kita ingin haji, punya 2 juta. Untuk mendapatkan seat seharga 20 juta berarti kita kurang ini karena masih hanya punya 2 juta. Nah, kemudian yang 18 juta dari mana? Ditalangi oleh lembaga keuangan tadi. Berarti yang 18 juta ditalangi oleh lembaga keuangan. Kemudian di situ ada biaya administrasi misalkan 1,5 juta.
Yang 18 juta ini berarti yang 2 juta tadi secara cash kita berikan ke lembaga keuangan yang mengatur mengelola haji tadi sebagai jaminan kita dapat seat, dapat kursi untuk berangkat haji. Meski baru punya 2 juta. 18 jutanya berarti kita dipinjami, ditalangi. Kemudian kita ngangsur yang 18 juta itu. Kita ngangsur plus biaya administrasinya. Kemudian dalam jangka 1 tahun misalkan, kok kebetulan qadarullah angsuran tidak lancar, maka akan ada pembaruan, diperbarui lagi, plus biaya administrasi juga diperbarui lagi. Karena dalam 1 tahun kita tidak lunas. Nah, di situ berarti ada kelebihan. Ada kelebihan, hati-hati masuk wilayah riba. Lah bagaimana saya sangat ingin sekali bisa berhaji namun tidak punya, nabung gitu. Nabung dulu. Nabungnya jangan uang, kalau uang ya enggak tekan-tekan nanti. Ya, kalau pengen haji itu bismillah, niatkan dulu pada Allah ingin haji. Sekarang masa tunggu berapa Ustaz? Sekitar 20-an tahun. 20 tahun. Tidak apa-apa. Bismillah niat haji. Niat haji bukan untuk yang lain-lain tetapi ikhlas untuk menjalankan perintah Allah, seruan Allah. Niat dulu. Haji karena Allah, bismillah. Meskipun saat ini kita tidak punya. Niatkan dulu. Ya, kemudian hanya mengharap ridha Allah, hajinya karena Allah. Setelah itu usaha secara lahirnya, bekerja, mencari. Samping itu ya, usaha ilahinya lebih ditingkatkan lagi. Mohon kepada Allah. Siapa tahu sesuai dengan janji Allah. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Secara hitung-hitungan tidak mungkin nek nglumpuke rupiah untuk segera bisa terkumpul terus bisa haji. Begitu pula saat ini kita daftar, ternyata masa tunggunya 22 tahun. Namun kalau Allah menghendaki karena kita dinilai sebagai hamba Allah yang bertakwa, insya Allah kita mendapatkan janjinya Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mendapatkan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Sangat mudah, masa tunggu 22 tahun. Karena itu min haitsu la yahtasib, tiba-tiba dipanggil. Belum 22 tahun, mungkin baru 3, 4, 5 tahun dipanggil. Itu min haitsu la yahtasib. Segala sesuatu yang rezeki yang arahnya tidak bisa disangka-sangka berarti di luar nalar, di luar perhitungan manusia. Hitung-hitungan manusia 22 tahun. Namun kalau dicatat sebagai hamba Allah yang bertakwa, sangat mungkin mendapatkan janji Allah. Tidak jadi 22 tahun tiba-tiba dipanggil. Atau secara hitung-hitungan tidak punya dana. Karena haji ini termasuk ibadah yang ada kaitannya dengan materi. Kita tidak punya dana, namun punya niat ikhlas lillahi ta'ala. Setelah itu maksimal mencari dana tersebut dengan cara halal dan thayyib. Usaha ilahiyahnya ditingkatkan, ikhtiar ilahinya ditingkatkan. Maka tidak mustahil uang belum cukup tiba-tiba
Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin ada temannya, saudaranya, atau tempat dia bekerja, atau keluarganya itu tiba-tiba menawari untuk berangkat haji. Ada enggak seperti ini, San? Banyak yang seperti ini. Yang seperti ini banyak. Dan niat lillahi ta'ala, pokoknya tekad bulat karena Allah, punya keinginan kuat untuk haji dalam rangka menunaikan seruan Allah. Dana saat ini belum punya, namun sudah niat dan berikhtiar, baik insani maupun ilahi. Dinilai bertakwa oleh Allah. Tiba-tiba Allah gerakkan hati seseorang untuk datang kepada kita, ya, nawari untuk berangkat haji. Ini min haitsu la yahtasib kharijul ihtisab, di luar perkiraan. Dan itu banyak terjadi, bukan hanya dongeng khayalan, banyak fakta terjadi seperti itu. Maka kalau panjenengan sekarang belum punya, ingin punya niat lillahi ta'ala, ingin berangkat haji, ya, ikhtiar insaninya nabung. Kalau pengen cepat, nabungnya emas. Kenapa? Karena emas itu ada nilai intrinsiknya, nilai intrinsik yang tidak akan lekang oleh waktu. Kalau kita nabung uang, ya, bisa jadi nanti akan lekang oleh waktu. Isyarat Quran, isyarat hadis sangat kuat terkait dengan emas. Banyak hadis menyebutkan tentang zahab, emas. Itu menjadi isyarat kuat bahwa kalau nabung, tabunglah emas. Belinya tapi jangan dengan cara kredit. Tidak semua barang bisa dikredit, ada aturannya. Barang yang tidak bisa dikredit menurut hadis Nabi salah satunya emas. Maka kalau ingin nabung emas pun, ya, harus dengan cash, kontan. Beli emas secara kontan, jangan nyicil. Kalau nyicil emas itu riba. Ya, dan emasnya harus nyata, jangan fiktif. Ya, dan biadin, harus ada serah terima, harus nyata. Itu terkait dengan emas. Dan nilai intrinsik, masa tunggu 22 tahun, qadarullah kita nabung emas dengan tunai cash, ya, qadarullah tidak sampai 22 tahun, bukan haji biasa, mungkin bisa ONH plus. Karena setiap tahun itu harga emas seringnya naik, ada nilai intrinsiknya. Yang harusnya 22 tahun bisa jadi 10 tahun. Bisa ONH plus, bisa berangkat. Lah, apakah tabungan haji? Maka yang kami perlu tahu, ini tabungan atau talangan. Kalau tabungan itu panjenengan nabung uang di bank, berarti itu harta simpanan. Harta simpanan, nah, itu nanti dikeluarkan zakatnya setiap haul. Karena itu harta simpanan, baik deposito, cek, saham, tabungan, nah, nanti dikeluarkan. Nah, ini yang perlu kami tahu, ini tabungan haji itu yang bagaimana. Ini tabungan atau talangan. Kalau talangan haji dengan sistem yang seperti tadi, hati-hati masuk wilayah riba. Sebaiknya dihindari. Ya, ada lagi. Pertanyaan yang pertama, saya mendapatkan harta warisan dari almarhum Bapak berupa 2 bidang tanah Tegal, 1 bidang tanah sawah. Kemudian pertanyaan, mohon pencerahan bagaimana cara menghitung zakatnya. Zakatnya 1 kali atau setiap haul dizakati lagi. Kemudian yang kedua, istri saya diberi ibu saya, yakni mertuanya,
100 gram emas. Perhiasan tersebut saya gadekan di gade syariah, dan hasil gade tadi saya ambil zakatnya 2,5%. Pertanyaan, apakah emas tersebut masih perlu dizakati lagi atau tidak, atau setiap haul dizakati lagi? Atas penjelasannya saya ucapkan jazakumullah khairan katsir. Lah tadi tegal dan sawahnya itu ya, yang dizakati setiap panen hasilnya panjenengan keluarkan zakatnya. Tadi sudah ada ketentuannya terkait dengan pertanian, ada zakat yang 10%, ada yang 5%. Maka panjenengan yang mana, yang 10% atau yang 5%? Itu ada ketentuan yang tadi sudah dijelaskan di depan. Setiap panen itu dizakati. Lah tadi pemberian mungkin panjenengan belum keluarkan zakatnya ketika diberi itu, ya dikira-kira harganya berapa dari sawah dan tegal itu, keluarkan zakatnya dulu itu lebih baik. Kemudian setelah itu panjenengan gunakan untuk bercocok tanam. Lah dari setelah itu hasilnya setiap panen baru panjenengan zakati. Kemudian yang kedua, istri panjenengan diberi oleh ibu panjenengan berupa emas 100 gram. Tapi jenengan gadekke. Piye kuwi terusan? Istri diberi ibu mertua, berarti ibunya jenengan. Begitu tahu istrinya diberi ibunya, istrinya dibujui. Dek tak gadekke sik ya. Dan panjenengan gadekan. Meski perhiasan tadi di tempat gade, namun itu masih milik penuh istri panjenengan. Meski berada di tempat gade, namun itu masih milik sepenuhnya istri panjenengan. Nah, nanti berarti itu perhiasan yang disimpan. Perhiasan ya bukan termasuk perhiasan yang dipakai, namun itu perhiasan yang disimpan. Nah, di setiap haulnya keluarkan zakatnya. Keluarkan zakatnya karena itu masih milik penuh istri panjenengan, meski di tempat gade. Ya gendang ditebus. Segera ditebus kalau ada. Segera ditebus karena itu punya istri panjenengan. Jangan-jangan tanpa sepengetahuan istri panjenengan, tiba-tiba jenengan ambil begitu saja tanpa sepengetahuan istri, padahal itu milik istri, pemberian ibu panjenengan. Ya, ada lagi. Berikutnya masih dari brosur di halaman 9 tentang Aisyah, bahwa saya bacakan hadisnya dulu, Ustaz. Ya. An Abdullah bin Shaddad bin al-Hadi annahu qala dakhalna ala Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a fi yadi fatakhatin min warikin faqala ma hadza ya Aisyah. Fakultu sona'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah. Qala atu'addina zakatahunna. Qultu la au ma sya'allah. Qala huwa hasbuki minan nari. Rawahu Abu Dawud. Dari Abdullah bin Shaddad bin Had, ia berkata, saya pernah datang kepada Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah bercerita, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku, lalu beliau melihat beberapa cincin perak di tanganku. Maka beliau bertanya, apa ini hai Aisyah? Lalu aku menjawab, cincin-cincin ini saya pakai berhias untuk engkau ya Rasulullah. Beliau lalu bertanya lagi, apakah sudah kamu keluarkan zakatnya? Lalu aku menjawab,
belum atau Masya Allah. Beliau bersabda, cincin-cincin itu cukup membawamu ke neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 95, nomor 1565. Di dalam isnadnya ada perawi yang dipermasalahkan bernama Muhammad bin Atha. Kemudian pertanyaan, hadis tersebut tentang Aisyah, bahwa hadis dari Abu Dawud ada perawi yang dipermasalahkan, apa sampai menjadikan hadis itu derajatnya dhaif? Di dalam perawi itu ya, di dalam sanad hadis itu disebutkan ada salah seorang perawi yang dipermasalahkan, kedobitannya, kesikohannya mungkin. Ada yang mendhaifkan perawi tersebut, ada yang tidak mengapa dengan perawi tersebut. Lah ini berarti diperselisihkan. Apakah derajat hadis itu bisa sampai pada taraf derajat hadis dhaif? Ya, maka ini perlu penelitian lagi. Kita akan teliti hadis itu apakah sampai dhaif. Namun yang jelas, kalau dalam sanad hadis itu ada perawi yang diperselisihkan kesohihannya, ya, maka bisa jadi memang hadis itu dhaif. Bisa jadi hadis itu dhaif. Atau bisa jadi malah maudhu', hadis palsu. Sebetulnya itu bukan hadis, bukan dari Nabi, hadis palsu. Nah, maka perlu diteliti lebih lanjut sampai derajat apa hadis ini, apakah dhaif atau bagaimana, atau mursal atau maudhu' atau lain sebagainya. Nah, terkait dengan hadis ini ibrah yang bisa kita ambil itu bentuk kehati-hatian. Ya. Jangan sampai kita punya harta atau punya perhiasan tidak kita keluarkan zakatnya, yang mana nanti ternyata di hadapan Allah bisa menyebabkan kita masuk neraka. Nabi tadi bersabda dalam hadis yang dipermasalahkan, dalam sanadnya tadi, huwa hasbuki minan nar. Tadi Nabi bertanya pada Aisyah, atu adina zakatahunna, apakah kamu sudah tunaikan zakatnya? Zakat dari apa? Fatakhot minal warik tadi, cincin-cincin, beberapa cincin yang dipakai oleh Ummul Mukminin yang dari perak. Kemudian Nabi bertanya, sudahkah engkau tunaikan zakatnya? Maksudnya zakat cincin-cincin perak itu. Ummul Mukminin menjawab, belum atau Masya Allah. Nah, Nabi ngendika lagi, huwa hasbuki minan nar, cincin-cincin itu cukup membawamu ke neraka. Nah, ini ibrah yang bisa kita ambil, bentuk kehati-hatian. Nabi hendak mengajarkan pada umatnya bahwa segala sesuatu, harta termasuk di dalamnya perhiasan, jangan sampai enggan untuk dikeluarkan zakatnya. Ini ibrah yang bisa kita ambil. Adapun terkait derajat hadis tadi, kedhaifannya sampai mana, maka perlu kita lihat lebih jauh lagi, kita teliti lagi. Namun yang jelas dalam sanad hadis tersebut ada seorang perawi yang dipermasalahkan. Permasalahkan berarti belum jelas ini apakah hadis itu sahih atau tidak. Ada yang menganggap la ba'sa, tidak mengapa, ada yang menganggap hadis itu dhaif. Ini perselisihan ahlul ilmi. Nah, kalau memang yang bersangkutan yang dipermasalahkan tadi
itu betul-betul dhaif, maka derajat hadis itu ya sampai ke dhaif. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang kita ambil adalah ibrah, pelajaran dari Nabi tersebut. Oke, ada lagi. Beli emas dari uang yang sudah dikeluarkan zakatnya, yakni hasil gaji dikeluarkan zakat, kemudian masih ada sisa dibelikan emas. Apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Ini emas yang dibeli dalam bentuk perhiasan dan dipakai yang jumlahnya lebih dari 85 gram. Apakah tiap tahun juga mengeluarkan zakatnya? Coba dibaca hadis itu, halaman 9 bawah. An Ummi Salamata qalat kuntu albasu awdahan min dhahabin faqultu ya Rasulullah akan zunhuwa faqala ma balagha antu adda zakatuhu fazukiya falaisa bikanzin. Rawahu Abu Dawud. Dari Ummu Salamah ia berkata, dulu saya memakai beberapa gelang emas, lalu saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah ini termasuk harta simpanan? Beliau menjawab, apa-apa yang sudah sampai kepadanya ditunaikan zakatnya, lalu dikeluarkan zakatnya, maka tidak termasuk harta simpanan. Ma balagha antu adda zakatuhu fazukiya falaisa bikanzin. Apa-apa yang sudah sampai ditunaikan kepada zakatnya, artinya apa-apa yang sudah sampai ya ditunaikan zakatnya, itu maksudnya segala sesuatu yang sampai pada kewajiban zakat, yaitu capai haul maupun nisab, fazukiya, kemudian ditunaikan zakatnya, falaisa bikanzin, maka itu bukan lagi termasuk harta simpanan. Segala sesuatu yang sudah sampai kepada ditunaikan zakatnya, baik secara haul maupun nisab, fazukiya, kemudian ditunaikan, dikeluarkan zakatnya, falaisa bikanzin, maka itu bukan lagi harta simpanan. Nah, tadi emasnya dipakai, padahal ketika mau beli uangnya sudah dizakati. Nah, kemudian beli emas sejumlah 85 gram dipakai. Apakah emas tadi itu masih wajib dikeluarkan zakatnya? Dalam hal ini termasuk emas yang dipakai zakatul khuli. Ahlul ilmi ada perbedaan pendapat sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, waqtalafa ahlul ilmi fi dzalika. Dan terkait dengan perhiasan yang dipakai, ahlul ilmi itu berbeda pendapat. Faro'a ba'du ahlil ilmi min ashabin nabi wat tabi'in fil huliyyi zakata makana minhu min zahabin au makana minhu zahabun au fiddah. Sebagian dari sahabat Nabi itu melihat bahwa dalam perhiasan yang dipakai itu ada zakatnya. Ada zakatnya kalau perhiasan itu dari emas maupun dari perak. Zakatnya ditunaikan satu kali. Tunaikan satu kali karena itu dipakai. Namun demikian ada pula waqala ba'du ashabin nabi, ya, minhum Ibnu Umar wa Aisyah wa Jabir bin Abdullah, dan juga Anas bin Malik, laisa fil huliyyi zakatun. Ada sahabat-sahabat Nabi yang lain melihat bahwa tidak ada zakat dalam perhiasan yang dipakai. Jadi para sahabat Nabi yang satu
itu ngendika bahwa ada zakat dalam perhiasan yang dipakai. Kalau perhiasan itu dari emas maupun dari perak, zakatnya ditunaikan sekali, dikeluarkan sekali kalau itu dipakai. Namun ada pula dari sahabat Nabi yang juga ngendika bahwa dalam perhiasan yang dipakai itu tidak ada zakatnya. Nah, beliau ini para sahabat sangat faqih terhadap din ini. Nah, maka bagaimana sikap kita? Nah, kalau menurut Allah, faman tatawa khairan fahuwa khairullah. Sudah, panjenengan zakati itu lebih baik, kebaikannya kembali kepada panjenengan. Kalau panjenengan cukupkan juga tidak apa-apa. Juga tidak apa-apa karena itu perhiasannya dipakai. Ya, mudah-mudahan bisa diperdah lagi. Pertanyaan terkait dengan zakat sudah cukup. Baik, Bapak, Ibu, saudara dan saudari. Ya, alhamdulillah pertanyaan terkait zakat itu sudah cukup. Sebelum kita berlanjut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertunda, perlu kita tegaskan, perlu kita garis bawahi. Mengapa dalam pengajian MTA ini ditekankan, dianjurkan pada seluruh keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran terkait dengan zakat itu yang diambil ruh zakatnya, jiwa zakatnya. Sejak dulu ditanamkan pada seluruh keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran terkait dengan zakat yang diambil adalah ruh zakatnya, jiwa zakatnya. Mengapa? Ya, karena kita mengetahui menurut Allah bahwa zakat itu tujuannya salah satunya itu untuk mensucikan harta dan juga mensucikan jiwa kita. Kata Allah, khudh min amwalihim shadaqah. Ambil dari sebagian harta mereka zakatnya. Untuk apa? Dengan zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim. Zakat itu akan mensucikan mereka, yaitu pelakunya, orang yang mengeluarkan zakat, dan akan mensucikan harta serta jiwa pelaku zakat. Itu janji Allah. Maka yang kita ambil jiwa zakatnya, ruh zakatnya. Itu yang pertama. Di samping itu, kenapa kita mengambil jiwa zakatnya? Karena dengan zakat akan bisa menghindarkan, jiwa zakat itu akan menghindarkan kita dari sifat kikir. Coba diingat kembali Quran surah Muhammad ayat 38 atau berapa itu. Ha antum haula'i tut'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Coba diingat kembali. Surat Muhammad nomor surat 47 ayat 38. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanya kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling,
niscaya Dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain yang mereka tidak akan seperti kamu ini. Nah, Allah titipkan harta benda pada kita. Itu bukan kita yang hebat. Ya. Panjenengan punya harta benda, bukan panjenengan yang hebat. Namun Allah titipkan harta itu kepada panjenengan, pada kita semua. Namun ingat, karena itu titipan Allah, amanah dari Allah, Allah buat ketentuannya. Kan biasa orang yang menitipkan apapun pada kita biasanya pesan, ya, ini untuk dijaga. Meskipun tidak pesan, kita sebagai yang dititipi biasanya ya, akan kita jaga barang titipan tersebut. Lah ini harta benda yang nitipi Allah. Dan Allah pesankan bagaimana cara kita menjaga harta yang Allah titipkan. Maka Allah buat aturannya, salah satunya ha antum haula'i tut'auna litunfiqu fi sabilillah. Dengan harta titipan itu, salah satu aturannya Allah menyeru kita untuk menginfakkan, membelanjakan harta titipan itu fisabilillah, di jalan Allah, termasuk infak di situ ya zakat, sedekah, baik infak wajib maupun infak sunnah. Namun ketika ada seruan itu, tidak sedikit atau ada di antara manusia yang bakhil, kikir, iman. Ya. Sifat kikir itu bisa timbul, muncul pertama kali karena dipicu rasa iman, sayang terhadap harta bendanya, sehingga nek kon ngelongi sithik itu ya tetap iman, maka muncul sifat kikir. Faminkum mayyabkhal, di antara kamu ada yang senantiasa berlaku kikir, punya sifat kikir. Maka di MTA ini yang ditekankan, yang diambil adalah jiwa zakat. Jiwanya yang diambil, ruhnya. Kenapa? Karena dengan ruh zakat itu akan menjauhkan penunai zakat dari sifat bakhil, sifat kikir. Mengapa? Famay yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Karena barang siapa yang punya sifat kikir, hakikatnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Kerugiannya di hadapan Allah sebab kikirnya akan ditanggung sendiri. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya, tidak butuh hartamu. Namun kamulah yang fakir, butuh kepada Allah. Allah tidak butuh harta manusia. Allah tidak butuh pertolongan manusia. Allah tidak butuh makan dari manusia, karena Allah itu Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki yang punya kekuatan, lagi Maha kokoh, sehingga tidak butuh. Kalau ada manusia yang enggan zakat karena iman kemudian bakhil, kikir, Allah tidak butuh itu. Kerugiannya akan ditanggung sendiri, ditanggung manusianya sendiri. Lah manusia itu fakir, fuqara, fakir terhadap pertolongan Allah, fakir terhadap rahmat Allah, fakir terhadap kasih sayang Allah. Karena fakir terhadap Allah, maka manusia butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan Allah, maka harus siap ikhlas mengikuti apa yang menjadi seruan Allah. Nah, makanya agar terbebas dari sifat kikir, maka yang diambil
ditekankan di MTA adalah jiwa zakatnya, ruh zakatnya. Bukankah Allah juga berfirman, wa mayyuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga, terhindar dari sifat kegigiran, maka itulah hamba-hamba Allah yang beruntung. Maka jiwa zakat menjauhkan penunai zakat dari sifat gigir. Maka itu yang kita ambil. Kemudian berikutnya, kita mengambil jiwa zakat, ruh zakat, agar dengan itu muncul, timbul rasa empati dan peduli kepada sesama. Karena orang yang bertakwa kepada Allah itu bukan orang yang hanya baik ibadah-ibadah mahdhohnya saja, namun ibadah sosialnya juga baik. Zakat, infak, sedekah itu ibadah sosial. Ciri hamba Allah yang bertakwa, pertama memang ibadah ritualnya kepada Allah baik. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu sebagai tidak perlu diragukan lagi. Karena semua yang ada dalam Quran itu dari Allah, sehingga tidak perlu diragukan. Karena itu Quran sebagai petunjuk bagi hamba Allah yang bertakwa. Siapa itu hamba Allah yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat wa mimma razaqnahum yunfikun. Sholat itu ibadah ritual. Ibadah ritual hablum minallah, langsung berhubungan dengan Allah. Infak itu ibadah sosial, ya, infak termasuk di dalamnya zakat, sedekah, infak wajib maupun sunnah. Ya, itu ibadah sosial. Dengan mengambil jiwa zakat, maka akan muncul, diharapkan muncul rasa kepedulian, empati terhadap sesama. Karena salah satu ciri hamba Allah yang bertakwa, ibadah sosialnya harus baik. Coba diingat kembali itu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra, dan seterusnya itu. Surat Ali Imran ayat 133, 134. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini termasuk salah satu ciri hamba Allah yang bertakwa, ibadah sosialnya baik. Ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa yunfikuna, anfaqa yunfiku, hum yunfikuna, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu yufidut tajaddud wal istimrar. Ya, mengandung makna timbul tenggelam dan kontinuitas, yaitu orang yang senantiasa menafkahkan, menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Maka dari sini jiwa zakat yang diambil tujuannya apa? Biar muncul rasa peduli, rasa empati kepada sesama, sehingga ibadah sosial kita baik, harapannya di hadapan Allah, ya,
bukan hanya sebatas ibadah ritual yang dianggap baik, namun juga ibadah sosialnya. Dengan demikian, mudah-mudahan keimanan kita betul-betul dinilai shodiq di hadapan Allah, sehingga bisa mengantarkan kita menuju derajat ketakwaan, di mana hanya hamba-hamba Allah yang bertakwalah yang diizinkan untuk memasuki surganya Allah kelak. Kemudian berikutnya, sangat penting jiwa zakat itu kita ambil untuk menguatkan dari sisi dakwah. Karena dakwah itu bukan hanya di mimbar. Dakwah itu bukan hanya di mimbar. Dakwah itu harus menyentuh segala sisi, segala lini. Yang memang Allah berikan kemampuan untuk dakwah di mimbar, dakwah di mimbar. Yang Allah beri kemampuan dari sisi finansial, dakwah melalui hartanya. Penguatan dakwah melalui harta bendanya. Yang Allah berikan ilmu, dakwah dengan ilmunya. Yang Allah kuatkan tenaganya, dakwah dengan tenaganya. Ya. Maka ada dalam dakwah itu biar kuat harus ada gabungan antara ilmu, zu ilmin, kemudian zu fikrin, pikiran, kemudian zu kuwatin, fisik, tenaga, kemudian zu malin. Dakwah itu juga butuh dana. Kemudian zu nafsin. Dakwah itu biar bisa kuat harus mencakup semuanya ini. Maka dakwah harus menyentuh segala lini. Lah, semua manusia, setiap individu diberi kemampuan oleh Allah berbeda-beda. Ada yang dimampukan oleh Allah dalam hal ilmu. Ada yang dimampukan oleh Allah, dititipi oleh Allah kekuatan fisik yang prima, tenaga. Ada yang dititipi oleh Allah pikiran yang cemerlang, sehingga banyak ide untuk memajukan dakwah. Kemudian ada yang dititipi oleh Allah kekuatan di bidang harta. Nah, ini digabungkan, berta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sehingga jiwa zakat itu bisa menguatkan sisi dakwah. Sekarang ada yang berilmu, ada yang fisiknya prima, ada pikirannya cemerlang, ning tidak punya dana. Gimana mau berangkat dakwah ke sana ke pelosok, orang duwe dana, kebetulan yang bersangkutan tidak dititipi dana oleh Allah. Meskipun punya dititipi Allah ilmu, fisiknya prima, pikirannya cemerlang, tapi tidak bisa berangkat sana karena keterbatasan dana. Kira-kira piye? Oh, bisa sekarang dengan teknologi yang maju, bisa melalui YouTube. Ndak punya uang untuk beli kuotane, terus piye mau dakwah? Nah, maka dari sini semuanya bertawun. Nah, sekarang ada dana melimpah, fisik prima, tenaga kuat. Nah, sedangkan yang namanya dakwah tetap harus ada yang melalui mimbar, melalui nasihat-nasihat di mimbar. Nah, kebetulan tidak ada yang dimampukan oleh Allah untuk itu. Nah, sehingga kita hanya dengan dakwah tenaga, dengan dana, dengan ini memang menyentuh. Namun tanpa ada yang berdakwah menyampaikan kebenaran ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah melalui mimbar, juga tidak bisa kafah, tidak bisa totalitas dakwahnya. Ada yang dimampukan oleh Allah dakwah di mimbar, dana cukup, cuma fisiknya semuanya serba terbatas. Kena hujan sedikit masuk angin, kena kipas angin sedikit greges-greges.
kena AC sedikit greges-greges sehingga secara fisik tidak prima. Atau dakwah dari sisi kemanusiaan melalui SAR, Satgas dan lain sebagainya. Yang namanya kemanusiaan untuk dakwah di lapangan butuh tenaga. Saiki geleme mung urun bondo kabeh, wis kowe mangkat to. Soalnya apa? Tenaga ndak punya. Nah kebetulan ndak ada yang punya tenaga prima. Ning duwe bondo kabeh. Kira-kira apa ya bisa dakwah dari sisi kemanusiaan yang memang butuh terjun ke lapangan untuk evakuasi. Butuh tenaga prima. Ya ndak bisa. Meski bondone berlimpah, misalkan untuk evakuasi banjir bisa beli perahu karet sedemikian banyak, ning ora enek sing mangkat, tenagane ora enek sing duwe. Karena untuk mengoperasikan, mengendalikan perahu karet itu ya butuh keahlian, butuh ilmu, butuh tenaga kuat. Apa perahu netok dikelek kayak gitu? Nanti korban banjir kok nek perahu lewat numpak dhewe. Karena kita tidak ada tenaga untuk ikut mengevakuasi, maka itu butuh tenaga. Tenaga dok juga tidak cukup. Sekarang mau dakwah kemanusiaan, kebetulan banjir, mangkat tenaga dok karena ran duit dinggo beli perahunya. Kira-kira apa bisa kita dakwah kemanusiaan mengevakuasi korban banjir tanpa alatnya? Udah bismillah pokoknya saya berangkat. Bismillah. Tenagaku kuat lillahi ta'ala. Nanti sampai sana meskipun saya tidak punya perahu, kalau Allah menghendaki dengan tulusnya niat saya, mesti Allah akan turunkan pertolongannya. Nah kira-kira mungkin tidak panjenengan menolong evakuasi korban banjir, sunnatullahnya alatnya itu perahu. Salah satunya lawang Nabi Nuh saja, seorang nabi, seorang rasul, ketika Allah mau datangkan banjir, sebelumnya Nabi diperintah membuat kapal. Padahal sangat mudah bagi Allah ya, untuk tidak memerintah Nabi Nuh membuat kapal, wis tekake banjir, Nabi Nuh dan orang yang beriman diselamatkan, itu sangat mudah. Namun Allah hendak memberi pengajaran ya, yang namanya sunnatullah. Yang namanya banjir ya salah satu alatnya adalah kapal atau perahu-perahu itu. Maka Nabi Nuh diperintah dulu untuk membuat kapal. Nah kita mau evakuasi korban banjir, kebetulan korbannya besar, banjirnya besar kayak dalam. Nah kita punya tenaga nih ran duwe perahu. Karena tidak punya dana, ya tidak bisa kita akan dakwah kemanusiaan. Maka ini warga MTA memang ya, itu akan dakwah kemanusiaan, evakuasi korban-korban bencana alam, nggawa gamane, nggawa senjata. Panjenengan ke sana itu mau memberikan pertolongan karena seruan Allah. Maka jangan malah nambah susah. Ingin nolong berangkat ke sana mangane njaluk orang yang mau ditolong. Nah mereka sudah jadi korban, sudah susah, maka panjenengan yang mau nolong jangan menambah kesusahan. Kalau perlu bawa makan sendiri, nek perlu dirikan dapur umum untuk korban-korban bencana alam, jadi memberikan keringanan, jangan menambah beban. Ya dari sini jiwa zakat itu bisa untuk bertahun, sehingga menguatkan sisi dakwah, karena dakwah ini harus menyentuh segala lini, bukan hanya ceramah-ceramah melalui mimbar saja, bukan, dari segala lini. Meliputi ilmu, pikiran, tenaga, harta, ya, bahkan nyawa. Kemudian jiwa zakat, ya, zakat yang kita keluarkan kelebihannya, kebaikannya kembali kepada kita. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah.
Lawang masalah dunia saja kita selalu berusaha mendapatkan lebih. Masalah dunia itu loh, manusia umumnya termasuk kita ingin mendapatkan lebih. Hari ini dapat sekian, besok lebih giat lagi biar mendapatkan lebih. Besok lebih giat lagi biar mendapatkan lebih. Jadi kebaikan dunia saja kita terus usahakan agar mendapatkan kelebihan dalam kebaikan dunia. Masa kelebihan kebaikan akhirat dari Allah, masa kita acuh tak acuh, masa tidak kepingin? Kelebihan kebaikan dunia saja itu manusia semuanya kepingin, termasuk kita. Masa kelebihan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, masa kita tidak kepingin? Padahal Allah berfirman, wattaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita mengeluarkan lebih untuk zakat, infak, sedekah, itu termasuk perbuatan ihsan, perbuatan baik, di mana dijanjikan oleh Allah kita akan mendapatkan tambahan kebaikan dari Allah, sehingga peluang untuk membuka pintu-pintu surganya Allah dengan tambahan kelebihan kebaikan itu semakin lebar, semakin bertambah peluangnya, semakin terbuka. Nah, sebagaimana panjenengan kita ini, kelebihan dunia saja kita usahakan terus, supaya apa? Kesempatan untuk membeli ini itu semakin terbuka dengan kelebihan harta. Nah, demikian pula kelebihan kebaikan dari Allah untuk kehidupan akhirat. Maka di hari yaumul hisab nanti, hari pertimbangan amal, potensi untuk memperberat pahala atau amal kebaikan kita, timbangan kebaikan kita di hadapan Allah itu semakin terbuka lebar, karena kelebihannya dicatat oleh Allah. Ingat, satu kebaikan minimal dilipat gandakan oleh Allah dengan 10 kebaikan. Masa tidak kepingin? Nah, ini jiwa zakat. Jiwa zakat menyebabkan penunainya akan mendapatkan kelebihan tambahan kebaikan dari Allah yang akan bisa memperberat timbangan amal kebaikannya di hari hisab nanti. Kemudian berikutnya, jiwa zakat itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, bahwa kita betul-betul mencintai Allah. Allah itu kan berfirman, lan tanalul birra, ya ini ayat ya Ustaz ya. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu ikhlas lillahi ta'ala, betul menginfakkan, membelanjakan apa yang kamu cintai di jalan Allah. Yang kita cintai apa biasanya? Kekayaan dunia, harta benda. Kalau kita masih merasa iman, hitungane ijik njlimet, eman-eman, berarti kita tidak yakin kepada Allah. Padahal yang namanya zakat, infak, sedekah itu termasuk ibadah sosial kita, salah satu ciri hamba Allah yang bertakwa. Kalau kita mau memberi saudara muslim kita itu iman-iman, contoh memberi makan saja iman-iman, maka berarti kita tidak akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Karena syarat untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah itu kita sampai menginfakkan di jalan Allah apa yang kita cintai. Kalau kita ingin dapatkan kebaikan di sisi Allah, infakkan dulu harta yang kamu cintai, baru kamu akan dapatkan kebaikan di sisi Allah.
Kalau masih iman, maka tangeh lamun, jangan harap mendapatkan kebaikan dari sisi Allah. Karena yang namanya hamba Allah yang bertakwa bukan hanya sholatnya tok baik. Orang yang sholatnya baik, dia akan terbebas dari perbuatan fahsya dan mungkar. Orang bakhil, iman, enggan untuk zakat, infak, sedekah, itu dia telah mengerjakan satu kemungkaran. Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan kebaikan sedangkan dia melakukan kemungkaran dengan enggan mengeluarkan zakat, infak maupun sedekah. Padahal sholat yang benar menurut Allah tanha anil fahsya wal mungkar, mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan kemungkaran. Bakhil, kikir, medit, pelit, enggan zakat, enggan infak, sedekah, itu adalah perbuatan mungkar, maka sholatnya tidak berfungsi. Kalau demikian, maka tangeh lamun mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Lan tanalul birra, sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu menafkahkan, membelanjakan apa yang kamu cintai di sisi Allah. Ingat, ini kaitan dengan madiyah, materi, dengan harta benda. Selama kita masih iman, mencintai harta benda secara berlebihan sehingga muncul sifat kikir disebabkan iman tadi, hati-hati. Meski sudah sholat, hati-hati, sholatnya ternyata belum berfungsi. Maka jiwa zakat yang ditekankan di MTA ini adalah agar kita ngerti, paham bahwa semua harta yang Allah titipkan itu adalah milik Allah, sehingga kita mensyukuri dengan cara menafkahkan apa yang Allah titipkan di jalan yang Allah ridhoi. Itu salah satu hikmah jiwa zakat yang ditekankan di kajian ini. Samping itu, jiwa zakat ya, agar kita yakin untuk meningkatkan keberkahan harta. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan tambah keberkahan harta. Harta yang bagaimana? Harta yang dizakati, harta yang disedekahi, harta yang dikeluarkan infaknya. Dengan begitu jiwa zakat insya Allah akan menyebabkan tambahnya keberkahan harta yang Allah titipkan pada kita. Nah, itu mudah-mudahan bisa kita pahami bersama kenapa di MTA ditekankan dan mengambil ruh zakatnya, mengambil jiwa zakatnya, sehingga berapapun yang Allah beri, yang Allah titipkan, kita keluarkan zakatnya. Tidak perlu nunggu haul, tidak perlu nunggu nisab. Bukan berarti MTA menyalahkan haul, menyalahkan nisab, bukan itu. Jangan salah paham, jangan sampai su'ul fahmi, jangan sampai gagal paham. MTA tidak menyalahkan nisab, MTA tidak menyalahkan haul. Namun MTA lebih mengambil jiwa zakatnya karena pertimbangan-pertimbangan tadi. Pertimbangan itu menurut Allah juga. Ada beberapa pertimbangan tadi. Yang pertama ya, secara cepat kita ulangi, jiwa zakat insya Allah akan mensucikan harta dan jiwa penunai zakat. Jiwa zakat akan menghindarkan penunai zakat dari sifat bakhil, kikir, medit dan lain sebagainya. Dengan zakat ya, jiwa zakat akan menumbuhkan rasa empati dan peduli terhadap sesama. Karena orang yang butuh pertolongan itu butuh pertolongan cepat, tidak harus ditunda-tunda dulu. Dan orang yang memang bertakwa pada Allah, ciri salah satunya adalah ibadah sosialnya baik. Kemudian jiwa zakat insya Allah akan menguatkan dari sisi dakwah li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah di atas muka bumi ini. Ya, jiwa zakat itu akan menjadikan kita paham dan yakin kepada Allah
bahwa kelebihan kebaikan dari Allah itu akan kita dapatkan. Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Kemudian dengan jiwa zakat itu diharapkan kita semakin mensyukuri nikmat Allah, karena kebaikan itu tidak akan didapatkan sampai kita menafkahkan sebagian harta yang kita cinta di jalan Allah. Itu salah satu bentuk syukur. Dengan zakat kita akan yakin sepenuh hati dengan janji Allah bahwa Allah akan tumbuh kembangkan, akan tambah limpahan keberkahan harta yang Allah titipkan pada kita. Itu yang diambil oleh MTA sejak awal, sejak semula, sejak Al-Ustadz Abdullah Tufail, dan diteruskan, dikembang luaskan, dijaga khitohnya oleh Al-Ustadz almarhum Dr. Andes Ahmad Sukino, Allahumma gfir lahuma warhamhuma. Dan insya Allah selama Allah masih mengizinkan MTA ini untuk bergerak mendakwahkan Quran Sunnah, Allah masih mengizinkan dakwah Islam ini ada di MTA, selama itu pula khitoh dakwah termasuk di dalamnya jiwa zakat, ruh zakat akan tetap kita jaga sampai lintas generasi, sampai generasi-generasi berikutnya, insya Allah tidak akan berubah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami sebab kenapa MTA mengambil ruh zakat, mengambil jiwa zakat. Tidak menunggu nisab, tidak menunggu haul.